Nah, kembali lagi bersama saya Ridwan Yunus NLP 2103 12 10 13 ke dalam teori 15 data mining. Dan tidak lupa bahwa pembimbing saya Pak Rengga Asmara Eskom OCA. Pembahasan 1 model data mining, 2 tatapan dalam data mining, 3 fungsionalitas dalam data mining, 4 teknik-teknik dalam data mining. Tujuan belajar memahami pemodelan data mining, 2 memahami setiap tahapan dalam data mining, 3 memahami fungsionalitas dalam data mining, 4 memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Pendahuluan. Data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Sampai sekarang masih diperdebatkan tempat data mining di bidang ilmu mana, dikarenakan data mining menyangkut database, kecerdasan buatan, dan statistik. Salah satu pihak berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analisa statistik yang berjalan di atas database. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting dalam data mining, karena data mining mengakses data yang ukurannya besar dan adanya peranan penting database, terutama dalam optimasi query-nya. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik yang ada di database yang besar. Dalam jurnal ilmuwan, data mining juga dikenal dengan nama knowledge discovery in database. Latar belakang. Kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari yang kebanyakan merupakan OLTP, Online Transaction Processing. Model data mining. Perkembangan teknologi data mining. Dalam perkembangan teknologi data mining, terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses panggilan informasi terhadap data-data yang ada. Menurut IBM, model mining dapat dibagi menjadi dua, yaitu verifikasi model, 2 discovery model. Model data mining. 1. Discovery model. Model ini berbeda dengan verification model, di mana pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi penting yang tersembunyi dalam satu data yang besar. Data-data yang ada kemudian dipilih untuk menemukan suatu pola, tren yang ada, dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntutan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada dalam data yang dibungkus dalam waktu yang singkat mungkin. Kebutuhan dan tantangan dalam data mining. Hal-hal yang diberikan pada data mining adalah sebagai berikut. 1. Penanganan berbagai tipe data. 2. Efisiensi pada algoritma data mining. 3. Kegunaan, kepastian, dan keakuratan hasil. 4. Akurasi terhadap berbagai jenis hasil. 5. Memperoleh informasi dari sumber data yang berbeda. 6. Proteksi keamanan data. Tahapan yaitu mulai dari interpretasi, evaluasi data mining, data, terus seleksi, terus praproses, transformasi data mining, terus interpretasi, evaluasi. Tahapan dalam data mining yaitu tahapan 1. Basis data relasional. 2. Ekstraksi data. 3. Transformasi data. 4. Pembersihan data. 5. Bentuk standar. 6. Reduksi data dan fitur. 7. Menjalankan algoritma. Fungsionalitas dalam data mining yaitu kebutuhan akan data mining dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka teknik data mining yang digunakan mungkin juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga kita harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan. Fungsionalitas dalam data mining. Klasifikasi data. Aplikasi yang penting dalam data mining adalah kemampuan untuk melakukan proses klasifikasi pada suatu data dalam jumlah besar. Hal ini sering disebut mining classification rules. Klasifikasi data sendiri adalah suatu proses untuk menemukan properti-properti yang sama pada sebuah objek dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikan dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Fungsionalitas dalam data mining. Analisa cluster. Pada data cluster terhadap data suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya, berdasarkan pada prinsip konseptual clustering yang memaksimalkan dan juga minimalkan kemiripan antara kelas. Proses untuk mengelompokkan secara fisik atau abstrak objek-objek itu dalam kelas-kelas atau objek-objek yang serupa disebut dengan clustering. Unsupervised classification. Melakukan analisa dengan clustering akan sangat membantu untuk membentuk partisi-partisi yang berguna terhadap sejumlah besar himpunan objek dengan didasarkan pada prinsip divide conquer. Teknik-teknik data mining. Market based analysis. Apa itu kaidah asosiasi? Kaidah asosiasi penambangan pertama kali diusulkan oleh Agarwal dan diberikan suatu database transaksi. Setiap transaksi adalah suatu himpunan item-item. Cari seluruh kaidah asosiasi yang memenuhi kendala minimum support dan minimum confidence yang diberikan. Contoh A. 30% transaksi yang memuat bir jika memuat proporsi 5% dari transaksi.
B. Memuat item. 30% confidence dari kaidah ini, 5% support dari kaidah ini. Teknik-teknik data mining. Algoritma a priori. Algoritma a priori yang bertujuan untuk menemukan frekuensi item set dijalankan pada sejumlah data. Pada iterasi K akan ditemukan semua item set yang memiliki K item, disebut dengan K item set. Jadi dari algoritma a priori tergunakan frekuensi K ke I item set untuk membangun kandidat frekuensi K item set. Nah, perbaikan kinerja a priori. Hitungan item set berbaris hash. Suatu K item set yang hitungannya hash terkait di bawah ambang tidak bias frekuensi reduksi transaksi. Suatu transaksi yang tidak memuat frekuensi K item set apapun adalah sia-sia dalam sekian berikutnya. Partisi item set apapun yang potensial frekuensi dalam dB haruslah frekuensi dalam paling tidak satu partisi dB. Sampling pertambangan atas suatu subset dari data yang dia berikan. Menurunkan ambang support, suatu metode untuk menentukan kelengkapan. Nah, seperti ini database ya. Nah, ilustrasi dari algoritma a priori. Nah, sekarang latihan soal dan pembahasan. 1. Apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering? Jawab. Suatu klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama sebuah himpunan objek dalam sebuah basis data dan mengklasifikasinya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intrakelas. 2. Apa peranan visualisasi informasi dalam data mining? Jawab. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sekumpulan data. Definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. Jawab. Support menunjukkan frekuensi dari KI dari dalam transaksi. Confidence menunjukkan presentasi dari transaksi yang memuat A dan juga memuat B. Jelaskan mengapa aturan asosiasi dapat digunakan secara langsung untuk memprediksi tanpa analisa yang lebih lanjut atau dominan pengetahuan alam. Tambahan pengetahuan. Jawab. Karena aturan asosiasi mengcapture item atau kejadian dalam data berupa yang berisi data. Nah, sekian dulu presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.